guys, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini aku akan membahas film yang berjudul Dolittle Slur. Film ini mengisahkan seorang dokter yang bisa berbicara dengan hewan. Jadi tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan sebuah kisah yang terdapat seorang dokter hebat yang mampu berbicara dengan hewan. Dia bernama Dolittle. Dokter Dolittle menjadi sangat terkenal akibat kemampuannya itu. Sampai Ratu Inggris pun mengundang dia untuk datang ke istana dan memberi dia sebuah rumah dengan lahan luas untuk berbagai macam hewan peliharaannya. Dia juga mempunyai istri bernama Lily dan dia seorang petualang. Mereka hidup bahagia sampai di mana Lily pergi petualang sendiri dan terjebak badai di lautan. Sebelum hilang, dia memberikan cincin kawinnya kepada burung dan setelah itu Lily dikabarkan tewas. Dolittle sangat kecewa atas kepergian istrinya itu, sampai dia mengurung diri di rumah bersama hewan-hewan peliharaannya. Suatu hari ada seorang pemuda, dia bernama Stubbins, tak sengaja menembak seekor tupai. Lalu dia ingin menolongnya. Dia mengikuti seekor burung dan sampai di depan rumah Dr. Dolittle. Kemudian dia masuk dan melihat beruang kutub sedang makan. Dia ketakutan dan malah terperangkap ke dalam jaring. Di dalam rumah, Dr. Dolittle yang sedang main catur dengan gorila diberitahu oleh burung bahwa ada manusia yang datang ke rumahnya. Karena telah lama hidup sendirian, dia malah merasa takut saat ada manusia. Ingenious design. I think you just caught yourself. Balik lagi ke Stubbins yang terperangkap di jaring. Dia didatangi oleh seorang gadis yang gelis pisan. Dia adalah Lady Rose, seseorang yang diutus oleh Ratu Inggris untuk meminta tolong kepada Dr. Dolittle untuk kesembuhan sang ratu. Have you been hit before? Karena ketakutannya, Dr. Dolittle malah menyuruh gorila untuk membukakan pintu. Stubbins berteriak karena melihat gorila itu. Mereka malah sama-sama kaget. Kemudian Lady Rose masuk menemui Dr. Dolittle dan menjelaskan kedatangannya. Awalnya dia menolak, namun mengingat rumah ini adalah pemberian Ratu Inggris, kemudian dia pergi bersama hewan peliharaannya dan tak lupa Stubbins juga ikut. Sesampainya di kerajaan, para penjaga kaget karena hewan peliharaan Dr. Dolittle. Kemudian dia masuk, namun si burung unta malah mengacaukan seisi ruangan. Di kamar, sang ratu yang sedang sakit ternyata sedang ditangani oleh Dr. Mudbly. Dan ini dia musuh dalam selimutnya, Lord Bagley. Dia mengincar tahta sang ratu, jadi dia meracun sang ratu. Berkat bantuan para hewannya, Dr. Dolittle bisa mengetahui apa penyebab Ratu sakit. Dia keracunan tanaman yang katanya hanya bisa disembuhin oleh buah pohon Eden. Dan Dr. Dolittle akan pergi mencari buah pohon Eden itu. Sebelum pergi, dia meninggalkan hewan yang bernama apa ya? Ini kalau di tempatku namanya usum-usum bugang loh. Dia berperan sebagai mata-mata di kamar ratu. Karena perjalanan sangat berbahaya, Stubbins malah disuruh pulang oleh sang dokter. Dengan perasaan sedih kemudian Stubbins pulang ke rumahnya. Saat Stubbins sedang tidur, dia didatangi oleh jerapah, musang, dan burung. Katanya untuk menyusul Dr. Dolittle. Dan tanpa disadari, Stubbins juga bisa berbicara dengan hewan. Kemudian dia ikut pergi, namun di perjalanan malah dikejar oleh polisi. See you later, suckers! Sesampainya di dermaga, ternyata Dr. Dolittle telah menjalankan kapalnya. Tak habis cara, jerapah berlari menuju jembatan dan berkat keberanian Stubbins, dia melompat dari jembatan dan berhasil mendarat di kapal. Namun Dr. Dolittle sepertinya tak menyukai kedatangan Stubbins, tapi berkat bujukan Polly, akhirnya dia menerimanya.
It's important to maintain my status with my routine. Look at the state of you. You're sick as a dog. Sit down, John. Sementara di kerajaan, Lord Bagley menyuruh Dr. Mudfly mengikuti Dr. Dolittle untuk membuat Dr. Dolittle celaka dan tidak bisa kembali untuk selama-lamanya. Saat Stubbins membersihkan kapal, dia melihat kapal besar mendekatinya. Rupanya itu adalah kapal Dr. Mudfly yang akan menyerangnya. Mengetahui itu, Dr. Dolittle pun bersiap. Dan dengan bantuan seekor paus, kapal Dr. Dolittle bisa berlayar dengan cepat. Namun kapal mereka terkena tembakan, membuat tali yang mengikat Dr. Dolittle terlepas. Dan berkat bantuan Stubbins, Dr. Dolittle bisa selamat. Mereka pun berhasil lolos dari Dr. Mudfly. You see me, did you? We lost her. Great work, gang. Namun sepertinya Dr. Mudfly mengetahui kemana kapal Dolittle pergi. Keesokan harinya, Dr. Dolittle sampai di sebuah pulau yang bernama Monteverde untuk mencuri jurnal pelayaran agar dapat sampai ke tempat di mana terdapat pohon Eden yang dapat menyembuhkan sang ratu. Kemudian Dr. Dolittle dan Stubbins masuk menyelinap ke istana. Berkat bantuan para semut yang berhasil membukakan kunci pintu, Dr. Dolittle bisa masuk. Namun karena pintu terlalu kecil, Dr. Dolittle menyuruh Stubbins untuk masuk. Stubbins berhasil mengambil jurnal tersebut, namun sialnya, Raja terbangun memergoki Stubbins. Alhasil Dr. Dolittle dan Stubbins ditangkap. Stubbins dibawa keluar, sedangkan Dr. Dolittle dipenjara dan dihadapkan dengan seekor harimau yang akan memangsanya. Stubbins yang hendak makan bersama dengan raja meminta pertolongan lewat seekor capung untuk menyampaikan kepada teman-temannya di kapal bahwa Dr. Dolittle ditangkap. Lalu teman-teman binatang datang untuk menolong Dr. Dolittle dengan meledakkan bom ke istana. Sedangkan di penjara, burung poli membantu Dr. Dolittle namun malah terluka. Kemudian datang gorila dan berhasil mengalahkan harimau. Stubbins berusaha membawa jurnal itu untuk diberikan kepada Dr. Dolittle. Namun sayang Dr. Mudfly sudah sampai dan merebut jurnal tersebut. Dan lagi kapal Dr. Dolittle dihancurkan oleh Dr. Mudfly. Dr. Dolittle dan teman-temannya sedih melihat kapalnya tenggelam. Kemudian datang Raja Rasuli yang ternyata dia adalah ayah dari istri Dr. Dolittle. Lalu Raja memberi sebuah kapal untuk mengejar Dr. Mudfly dan merebut kembali jurnal yang telah diambilnya. Dengan bantuan paus, Dr. Dolittle bisa berlayar dengan cepat menuju pulau rahasia yang selama ini dituju. Kemudian Dr. Dolittle masuk menyelinap ke dalam gua dan ternyata Dr. Mudfly sudah sampai terlebih dahulu. Lalu mereka ditangkap oleh pasukan Dr. Mudfly. Kemudian Dr. Mudfly menanyakan di mana keberadaan pohon Eden itu, tapi Dr. Dolittle juga tidak mengetahuinya. Dr. Mudfly marah dan menancapkan bendera ke tanah. Tiba-tiba muncul seekor naga dan menyerang mereka. Ketika Dr. Dolittle akan memotong ekor naga, Dr. Dolittle malah ditangkap oleh naga. Beruntung Dr. Dolittle bisa berbicara dengan hewan. Dia kemudian bernegosiasi dengan naga tersebut untuk memberitahu di mana pohon Eden itu berada. Tiba-tiba naga itu melepaskan Dr. Dolittle. Dan ternyata naga itu sedang sakit selur. Kemudian Dr. Dolittle membantu mengobati naga. Untuk rasa berterima kasih, naga itu memberitahu keberadaan pohon Eden dan membiarkan Dr. Dolittle mengambil buah pohon Eden. Thank you for showing me the way.
Kemudian Dr. Dolittle sampai di kerajaan Inggris, namun malah dihadang oleh pasukan Dr. Mudfly. Dan berkat teman-teman hewannya, mereka berhasil mengalahkan pasukan itu. Lalu Stubbins memberikan buah Eden itu kepada sang ratu. Berkat si belalang usum-usum bugang, Dr. Dolittle mengetahui bahwa Lord Bagley lah yang telah meracuni sang ratu. Dengan bukti yang ada di saku bajunya, ratu yang telah sadar kemudian memerintahkan pengawal untuk menahan Lord Bagley, dan kemudian dia dimasukkan ke penjara. Setelah kejadian itu, Dr. Dolittle kembali ke rumah dan kembali membuka gerbang rumahnya, lalu membuka praktek bersama muridnya yaitu Stubbins, dan bersiap menolong siapapun yang membutuhkan bantuan. Para hewan pun bahagia akan hal itu, dan film pun berakhir. Hatur nuhun semuanya sudah menonton alur cerita ini, semoga suka dan jangan lupa like, komen, subscribe dan pencet loncengnya ya. Salam Sunda.